Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai program Indonesia Pintar, khususnya program Indonesia Pintar di perguruan tinggi. Kalau kemarin-kemarin kan kita sudah bahas tentang program Indonesia Pintar di sekolah. Kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai program Indonesia Pintar perguruan tinggi. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih sebenarnya program Indonesia Pintar perguruan tinggi ini atau biasa dikenal dengan KIP Kuliah Merdeka? Simak terus videonya. Bantu saya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka mengetahui informasi ini. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di antara kita sudah ada yang lulus SMA dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Secara potensi dan kemampuan yang lain, kita mau dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi untuk menambah pengetahuan kita melalui program-program di perguruan tinggi tersebut. Nah, yang menjadi persoalan adalah ekonomi kita lemah sehingga kita mungkin tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, karena untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu kita harus memiliki finansial yang cukup, karena ada SPP yang harus dibayar, ada pembelian buku dan lain sebagainya. Mungkin itu yang ada di benak kita bagi mungkin kita yang berada di keluarga miskin ataupun rentan miskin ataupun menengah ke bawah, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, di Kementerian Pendidikan ada program yang namanya Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini ada dua, Program Indonesia Pintar Sekolah atau Dikdasmen ada, kemudian Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas kesempatan kali ini. Nah, teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya KIP Kuliah Merdeka itu ataupun Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi? Itu adalah bantuan uang tunai ataupun perluasan akses dan kemudian pemberian kesempatan belajar dari pemerintah kepada siswa ataupun mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin ataupun keluarga rentan miskin. Nah, jadi teman-teman yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ya bisa melalui program Indonesia Pintar ini. Ya, tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti kita akan jelaskan persyaratan untuk mendapatkan program ini. Kita jelaskan dulu tentang program ini. Nah, teman-teman sekalian, menurut Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar, bahwa PIP itu diprioritaskan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan kemudian yang bisa mendapatkan program ini adalah mereka yang bukan hanya dari keluarga miskin dan rentan miskin, tetapi juga dari penyandang disabilitas dan kemudian mahasiswa dari keluarga miskin dan kemudian mahasiswa yang tidak memiliki kartu KIP tetapi dia berada pada kategori keluarga miskin ataupun rentan miskin ataupun pertimbangan khusus. Dan kemudian juga mahasiswa afirmasi. Mahasiswa afirmasi itu adalah Papua Barat, kemudian 3T. Mahasiswa 3T, teman-teman sekalian. Ataupun TKI, anak dari TKI tersebut yang ingin kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Serta mahasiswa yang terkena bencana, konflik sosial ataupun kondisi khusus. Nah, inilah yang dinamakan dengan pertimbangan khusus, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, apa syarat untuk mendapatkan program Indonesia Pintar ini? Ya, syarat untuk mendapatkan program Indonesia Pintar ini yang pertama adalah penerima KIP Kuliah Merdeka ini adalah lulusan SMA, SMK, ataupun bentuk lain yang sederajat, yang lulus tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi lulus 2 tahun sebelumnya itu masih bisa mendaftar. Yang kedua adalah
telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur. Jadi teman-teman sekalian, untuk mendaftar program Indonesia Pintar ini, teman-teman harus lulus terlebih dahulu jalur masuk perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi, dan diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman mendaftar KIP kuliah ini, ingin mendapatkan bantuan KIP kuliah ini, teman-teman harus kemudian lulus dulu, diterima dulu dari perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Program studinya itu terakreditasi di Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin mendaftar, ya harus diterima dulu melalui jalur apapun. Misalkan jalur SNMPTN ataupun SBMPTN ataupun SNMPTN dan berbagai jalur di perguruan tinggi, teman-teman sekalian. Syarat yang ketiga adalah memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin ataupun rentan miskin, atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman berasal dari mahasiswa yang memiliki ataupun siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi ataupun berasal dari keluarga miskin ataupun rentan miskin, ya harus dibuktikan dengan dokumen bahwa betul-betul teman-teman ini adalah warga miskin dan rentan miskin. Dibuktikan, karena kan di Indonesia ini ada dokumen-dokumen khusus yang membuktikan bahwa kita ini memang adalah keluarga miskin dan rentan miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui data pokok terpadu kesejahteraan sosial. Untuk persyaratan penerima KIP kuliah yang poin ketiga tadi tentang keterbatasan ekonomi sebagai syarat untuk menerima KIP ini, KIP kuliah merdeka ini adalah harus dibuktikan dengan dokumen yang sah. Dokumen apa saja itu, teman-teman sekalian? Dokumen pertama itu adalah kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar. Jadi harus ada Kartu Indonesia Pintar terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Ya, kalau kita ada di poin ketiga persyaratan tadi, maka ya teman-teman harus membuktikan dengan ada kartu KIP. Kemudian yang kedua adalah berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau peserta PKH. Orang tuanya itu terdaftar sebagai penerima program Keluarga Harapan, teman-teman sekalian. Kalau orang tuanya PKH, otomatis teman-teman bisa mendaftar sebagai penerima KIP kuliah merdeka ini. Yang ketiga adalah keluarga pemegang KKS. Kartu yang berwarna merah seperti ini, teman-teman. Kartu yang berwarna merah itu namanya kartu keluarga sejahtera. Yang keempat adalah mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Jadi ada bukti bahwa kita ini adalah mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Dibuktikan dengan surat keterangan, misalkan bahwa kita memang betul-betul anak dari panti asuhan ini. Jadi dibuktikan seperti itu, teman-teman. Yang kelima adalah mahasiswa dari keluarga yang masuk DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, inilah 5 syarat kita bisa dikatakan sebagai mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa kita terbatas pada persoalan ekonomi, maka dibuktikan ya dengan ini, punya KIP, punya kartu keluarga harapan, atau punya KKS, atau mahasiswa dari panti, dan ataupun mahasiswa yang terdaftar di DTKS. Harus ada buktinya semua, teman-teman. Jadi dipilih saja salah satunya. Kalau misalkan cuma punya KIP kuliah, ya diperlihatkan dengan KIP kuliah. Biasanya itu kalau misalkan kita punya KIP kuliah, berarti kita juga pasti terdaftar di DTKS. Atau keluarga dari program Keluarga Harapan, ada kartu PKH, ada nomor PKH yang bisa disetorkan nanti ketika melakukan pendaftaran program Indonesia Pintar KIP Kuliah Merdeka ini, teman-teman.
Nah, kemudian kita masuk dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial. Tinggal kita cek saja apakah kita terdaftar di DTKS. Bisa dicek di dinas sosial atau minta tolong di kelurahan untuk dicekkan datanya. Nah, teman-teman sekalian, jika memang teman-teman tidak memiliki 5 bukti keterbatasan ekonomi tadi, jangan bersedih. Teman-teman masih bisa melakukan pendaftaran KIP kuliah dengan catatan ataupun dengan syarat bahwa teman-teman kalau misalkan tidak memiliki kartu-kartu yang tadi itu, tetapi teman-teman masuk dalam kategori keluarga miskin dan rentan miskin, maka teman-teman bisa menggunakan bukti ataupun surat keterangan pendapatan kotor gabungan orang tua paling banyak 4 juta rupiah. Digabung pendapatan ayah dan ibu kita sebanyak 4 juta rupiah maksimal. Di bawah 4 juta rupiah lah, teman-teman. Itu kita buat surat keterangan pendapatan kotor orang tua. Itu setiap bulannya, teman-teman. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000. Jadi kalau tidak ada KIP, tidak ada PKH, tidak ada KKS, tidak terdaftar di DTKS, ataupun tidak tinggal di panti asuhan atau panti sosial yang lainnya, ya bisa menggunakan surat keterangan ini, teman-teman. Surat keterangan kurang mampu dari kelurahan, desa 750.000. Pendapatan orang tua dibagi kepada anggota-anggota keluarga. Jadi seperti itu, teman-teman sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Untuk kali ini kita hanya sekedar menggambarkan tentang KIP Kuliah Merdeka ini dan apa syarat-syarat yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu. Di video selanjutnya kita akan membahas terkait mengenai bagaimana apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk mendaftar KIP kuliah. Ya, makanya teman-teman sekalian bantu saya untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan update informasi dari channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.